Kalau ini yang saya lihat kayak orang tua ya, kayak bersorban kah? Ya kayak bersorban kayak umuran seperti 60-an lah umurnya. Dia sorban seperti kiai-kiai. Seperti kiai gitu. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah lama berkecimpung di dunia supranatural. Siapa nih Bang namanya Bang? Kalau nama saya Arif Wiryatama nama lengkapnya, tapi kalau di lapangan biasa dipanggilnya Tama sama kawan-kawan. Mulai kapan mengenal tentang supranatural ini? Kalau saya mengenal supranatural itu dari kecil. Awalnya itu dari rasa takut, karena saya sering kali diperlihatkannya sama yang makhluk-makhluk seperti itu. Karena sering kali dengan diperlihatkan oleh makhluk-makhluk yang mukanya agak serem seperti kayak pocong, kuntilanak dan sebagainya, itu akhirnya karena kekesalan menumpuk, akhirnya saya mencoba untuk melawan mereka dengan cara ya membaca Al-Quran dan cara membaca surat Yasin, surat ayat kursi. Dari situlah akhirnya ya alhamdulillah dengan begitu mereka tidak lagi berani untuk menongolkan mukanya ke saya. Dan dari situlah saya mulai tertarik, kenapa kok berbeda-beda, ada yang bagus, ada yang aneh. Dari situlah saya coba untuk mencoba mencari tahu kenapa mereka ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, tidak seperti kita pada umumnya. Dari sana saya mulai ada rasa tertarik dengan dunia mistis atau supernatural. Kayak seperti indigo atau apa gitu? Kalau menurut saya sih bukan ya, karena kalau saya searching di internet, saya coba mencari tahu kalau indigo itu kan IQ-nya di atas rata-rata. Kalau saya ini ya nggak di atas rata-rata lah istilahnya. Jadi saya tidak mau mengklaim kalau saya indigo, hanya sekadar saya bisa melihat itu tidak. Ya hanya saja saya diperlihatkan oleh makhluk-makhluk yang seperti tadi itu, yang bermacam-macam, memiliki keunikan bermacam-macam wajah. Dari sana lah saya mulai ini tertarik. Tapi saya tidak mengklaim kalau saya indigo. Pernah nggak kayak seperti bisa melihat masa depan atau bisa merasakan gitu kalau ada makhluk-makhluk seperti itu? Nah, kalau saya ini dulu waktu masih kecil itu saya memiliki ketika saya menginjakan rumah atau ke suatu tempat, saya bisa terlintas dulu seperti apa tempat ini, kemudian kedepannya seperti apa. Tapi ya seiring berjalannya waktu, yang seperti itu lebih agak lebih tidak ke arah sana lagi. Tapi saya lebih ke cenderung membaca watak sikap orang, hanya sekedar melihat saja. Saya lebih cenderung ke sana karena ya mungkin ya dulu waktu masih kecil saya masih bersih atau seperti apa ya kan. Setelah masih beberapa tahun ini ya mungkin ya agak luntur hilang atau seperti apa lah ya, seperti itu. Jadi punya guru atau belajar di pondok atau gimana? Kalau saya untuk guru itu sekedar sharing aja. Jadi saya bermain ke sini, saya mencari ilmu dalam arti kata dari ngobrol ya, sekedar ngobrol. Habis itu cara melihat bagaimana orang ini menghadapi seseorang. Dari sana saya yang praktek sendiri, otodidak. Saya praktek sendiri karena saya selalu meyakini kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Ada proses-prosesnya yang harus saya lewati. Misalkan ya ibadahnya harus diperbaiki lagi, puasanya, sedekahnya, dan ya terutama hati jangan sampai ada rasa iri, dengki itu seperti apa, karena ya semua itu kan manusia hanya bisa menjalankan. Semua itu sudah ada ketetapannya dari dia. Jadi kita tidak perlu, kita mensyukuri aja apa yang kita ada gitu. Orang yang punya kelebihan itu punya teman, pendamping atau makhluk-makhluk semacamnya. Ya saya ada ya kalau untuk keseluruhannya sekarang ya ada banyak yang puluhan lah ya. Tapi yang saya lucu itu, yang bukannya lucu saya kaget pertama kali orang melihat, karena pertama kali saya tidak bisa melihat mereka. Ya ada dua. Unik gitu bentuknya atau gimana? Dia seperti manusia. Oh iya. Seperti manusia. Saya hanya bisa melihat ya bentuknya binatang aja. Dia
kalau di itu namanya macan oreng ya, Ya. saya hanya melihat itu. Tetapi ternyata ada kawan, ada ini yang bisa melihat yang lain, dan saya berpikir karena yang dilihat mereka ini jin-jin Muslim yang satu bersorban hitam dan satu bersorban putih. Oh, gitu. Ya dari situ saya berpikir, saya awalnya berpikirnya kok aneh, kenapa mereka ya derajatnya lebih tinggi. Derajat di sini maksudnya amal ibadahnya. Iya. Mungkin saya sebagai manusia derajatnya lebih tinggi dari mereka. Tapi untuk ibadah saya mengaku kalah sama mereka karena dia orang itu lebih ke setiap hari maupun dia saya pun kemana dia selalu berzikir. Iya. Dalam hati saya kok dia mau ngikutin saya. Karena mau mendampinginya, karena setiap perilaku manusia itu pasti ada terbekas di sini, tergambar entah di muka, entah di hati, entah di muka, itu kayak seperti aspal basah atau apa. Kalau saya melihatnya ya, iya. Kenapa mereka masih mau ikut saya? Ternyata saya berpikir Allah itu tidak melihat dari wujud dari ininya, tapi kan mungkin insya Allah dengan melalui perantara Allah ini ya bisa merubah saya ke arah yang lebih baik lagi. Jadi kaya yang miskin yang apa, tapi ya namanya Allah itu dia melihat dari ibadah seseorang dan ya tergantung dari yang dia kehendakinya. Bang Tama nih punya teman-teman seperti itu, bisa berkomunikasi nggak? Gimana cara berkomunikasinya kira-kira itu, Mas? Kalau saya nggak terlalu open sama mereka karena kita ini kan hidup di dunia nyata. Jadi saya tidak terlalu open itu dalam arti kata tidak serta-merta saya lagi ngobrol sama kawan tiba-tiba saya sama mereka berbincang. Saya hanya kalau ketika saya di nyata ya udah, ketika saya misalkan butuh masukan atau apa, saya dalam hati aja ngomong. Tidak perlu harus bibir saya atau ini saya itu harus mengucapkan tuh, enggak, hanya dalam hati. Ketika memang ada jawaban ya sudah saya jadikan masukan saja kira-kira, karena saya tidak mau mendalam mentah-mentah, namanya mereka kan bisa berubah wujud ya maknanya. Saya khawatir ketika saya telah mentah-mentah malah salah jalan. Bisikan setan yang lain ya. Ketika ada masukan itu saya sharing lagi ke kawan. Tanya lagi sampai saya ngambil kesimpulan baru saya jalani. Kalau misalnya makhluk-makhluk itu ada di sekitar kita, Bang Tamanya punya pertanda seperti misalnya kupingnya ngedengung atau panas atau apa gitu kira-kira? Kalau itu tergantung ya nyanyi ya. Kalau saya masih tergantung tuh, misalkan kalau dia yang auranya panas atau yang negatif ya, itu punggung. Saya lebih intensif ke punggung. Ya? Bukannya berat, panas. Jadi ketika saya udah ngerasa gitu, ya udah saya baca salawat Nabi paling 3 atau 7 kali. Saya tipin ke tangan, saya usap, ya Allah tolong hilangkan ini rasa panas ini. Jadi kalau di sekitar saya ini ada yang makhluk-makhluk yang tak kasat mata juga selain saya, tapi yang berjenis negatif. Tapi kalau dia misalkan positif itu sejuk aja udaranya. Bang Tama kira-kira selain bisa ngelihat langsung, bisa nggak ngelihat kayak misalnya ada benda nih ya, cincin atau apa gitu, kira-kira Bang Tama bisa lihat di dalamnya ada apa atau gimana gitu? Jadi saya pernah ada pengalaman mendeteksi. Iya, jadi saya pernah ada pengalaman. Saya dulu main ke air terjun, salah satu air terjun lah ya di Lampung ya. Saya di sana diajak kawan di sana. Tiba-tiba saya diperlihatkan batu warna merah. Dia semakin cahayanya itu semakin terang. Iya. Tapi saya tidak tertarik, tidak pernah ada unsur ketertarikan untuk mengambil ataupun untuk mewujudkannya, karena saya khawatir ketika nafsu yang bermain, saya akan terus mencari barang-barang seperti itu. Jadi nggak punya koleksi barang-barang seperti itu? Saya ada, tapi dikasih sama orang. Saya ada keris, itu ada 2, itu ada isinya juga sih. Maksudnya di situ ada penunggunya dan tak kasat matanya. Tapi kalau kata orang kan ada ini berfungsi untuk ini, untuk ini. Kalau saya percaya seperti itu, tapi saya tidak mau terlalu mempercayainya karena itulah yang mungkin yang dibilang orang dengan muslim, ya kan. Sekarang kalau kita berbicara secara logika, itu kan yang bisa membuat seperti itu kan isinya, bukan dari wadahnya. Wadah itu dalam arti kata
keris misalnya, Kerisnya. terus itu disein. Mereka kan benda mati, Iya. tetapi isinya lah yang bisa membuat itu. Kenapa nggak kita tarik aja kalau memang nafsu udah bermain ya, ketimbang kita harus mengeluarkan duit untuk sesuatu yang mahal ya kan? Atau memang kalau memang itu yang kalau untuk yang nafsunya, tapi kan ada juga orang yang rela merogoh kocek besar untuk Miliki barang-barang memiliki seperti barang itu ya. itu karena dia tertarik Isinya. bukan sama isi, sama ini Kerisnya. leluhur gitu. kita dulu seperti ini gitu loh. Jadi jati diri kita itu biar jangan hilang. Jadi budaya kita itu misalkan ini Warisan lah ya. leluhur. Iya, jadi dia melestarikan untuk melestarikan warisan leluhur tersebut. Iya. Iya, seperti itulah. Koleksi, tapi hanya sekedar saya gantungin aja, nggak terlalu saya ya untuk hiasan Koleksi hiasan lah diri, ya, hiasan nggak diri. disakralkan Nggak seperti disakralkan, orang-orang gitu. Misalnya kan ada yang punya benda bertuah untuk ngobatin atau untuk apa kan biasanya Iya. begitu ya, dengar-dengar begitu Dengar-dengar ya. seperti itu ya. Benda-benda seperti ini ada isinya nggak kira-kira? Semar apa bukan ini? Iya, Karena katanya. banyak di video-video itu Oh, kan iya, seperti iya. ini ya. Tapi buat apa? Buat nyari jodoh atau buat apa? Iya katanya ya, Katanya untuk iya. pengasihan atau apa Pengasihan, gitu. iya lebih ke pengasihan. Kira-kira masih ada isinya nggak itu bang? Apa tuh isinya? Kalau ini saya lihat ada, tapi dia masih belum mau menunjukkan wujud, karena saya masih melihat kayak garis-garis apa ya, transparan gitu loh dia. Dia belum menunjukkan wujud aslinya, tapi dia hanya sebatas Energi garis mungkin. energi. Iya. Kalau dia gitu. memang ada. Negatif apa positif kira-kira itu bang? Kalau saya lihat sih ada mademanya ini. Berarti Ya, mungkin insya kekunci Allah. mungkin ya, jadinya nggak kelihatan. Mungkin dia belum kenalan. Oh iya, belum kenalan. Oh bentar lagi kita bakal kenalan. Iya. Oke kalau kayak gitu. Kalau marmesem ya. Kalau ini yang saya lihat kayak orang tua ya, kayak bersorban kah? Ya kayak bersorban, kayak umuran seperti 60-an lah umurnya. Dia sorban. Seperti kiai-kiai. Seperti kayak gitu. Tapi ya Allah-alam ya. Apakah itu benar? Karena jin bisa berbentuk-bentuk apapun juga Iya, ya. semau mereka. Tergantung dari mereka itunya mungkin. Iya, karena kan itu ke alam Energi. bisa salah. Iya. Positif atau negatif kira-kira? Ya insya Allah ini ini juga nggak panas juga. Jadi yang Positif insya ya. Allah positif lah. Yang Bang Tama punya ini kira-kira bermanfaat untuk orang lain, seperti misalnya ada ya yang katanya bisa ngobatin orang. Kira Bang Tama pernah nggak dibuktiin, diuji lah gitu untuk ngebantu sesamanya gitu? Ya, jadi saya pernah banyak, ya ada beberapa lah pengalaman saya yang istilahnya untuk membantu orang. Misalkan dulu saya pernah ditelepon orang. Jadi waktu itu kejadiannya ada yang meledak dalam rumah dia. Oh iya. Itu pertama di dalam rumah meledak, kedua di luar rumah meledak ya kan. Jadi ya udah saya ke sana, saya melihat ada makhluk lah di sana kan. Makhluk itu dalam arti kata yang bukan penghuni dari asli sana. Kiriman gitu seperti Ya, mungkin santet kiriman, iya, atau gitu ya. Oh. Kiriman, karena makhluknya ya agak panas, apa ya mungkin negatif ya. lah. Negatif. Jadi saya buangin, ya energi yang saya buang, saya bersihin ya. energinya juga, karena kan kalau energi masih ada khawatirnya dia bisa balik lagi. Bukan karena mereka saya bisa nyembuhin orang atau seperti apa, tidak. Saya sebelum saya ke sana, ya Allah tolong permudahkan jalan hamba, karena hamba ini hanya ingin membantu. Selain itu tolong kirimkanlah perantaramu, entah itu mau siapapun dari yang di atas, tapi saya tidak pernah minta sama mereka. Saya intinya intinya minimal saya datang dulu, mau sembuh atau tidak orang itu terserah Allah. Ya kan, karena ya semuanya balik lagi, apapun atas kehendak dia. Saya masih kepikiran nih, kalau misalnya ada makhluk nih dikirimin terus udah gitu Mas ngeliat ya kan dia negatif, terus mau dibersihin, biasanya tuh dimasukin ke dalam botol, apa dibakar, apa digimanain kira-kira kalau ada makhluk-makhluk seperti itu? Ngebersihinnya tuh caranya gimana gitu? Kalau saya lebih cenderung memakai botol, saya tarik makhluknya, saya masukin dalam botol. Dalam botol. Habis itu ya
melalui media air ya, yang melalui dibaca. Kalau saya lebih ke suka dengan air kursi, membacakan airnya. Ya insya Allah dengan harapan membaca ayat kursi itu bisa menghilangkan sesuatu yang negatif menjadi positif. Jadi setelah itu ya airnya dipel lah ya, disiram, dipel ya, insya Allah dari situ adalah perubahan, perbedaan antara yang tadi yang misalkan udara itu kita ngeliat dari udara ya lebih biar ini ya, yang agak panas ya sudah nggak lagi, ya udah hawanya dingin lah hawanya, cuacanya di dalam rumah. Misalnya nih orang ini punya atau orang biasa gitu, ada perbedaannya nggak kira-kira kalau orang-orang seperti itu? Kalau saya melihatnya dari ketika dia mewujudkan ya, misalkan saya bertemu sama orang kira-kira kalau dia emang di belakang mewujudkan ya pasti mungkin di antara kami ya ini mungkin ada tapi dia nggak tahu ya, tapi mungkin pas ketemu kerasa pusing atau seperti apa, karena kan ya itu tidak bisa dipungkiri, kemungkinan besar ini pengalaman saya juga yang ketika kita bertemu sama orang baru pasti ada benturan energi gitu. Antara punya untuk saling mengenal. Jadi ya menurut saya seperti kalau dimewujudkan berarti insya Allah ada ya. Jadi nggak semuanya orang yang punya itu kelihatan wujudnya gitu, yang ngedampingin gitu misalnya. Ya kelihatan, tapi dia bentuknya berbeda. Maksudnya gini, misalkan pasti kan orang yang seperti itu memiliki lebih dari satu. Ya kan, mungkin hari ini si A yang lagi dampingin dia, yang kemudian besoknya si B. Jadi tidak bisa langsung serta-merta tiga-tiganya langsung nongol. Seperti untuk kenalan, untuk silaturahmi ya dengan orang baru. Karena ya selama dia berbuat kebaikan untuk kebaikan ya insya Allah lah pasti kan ada jalannya. Ngomong-ngomong, Bang Tama bawa temennya nggak ke sini nih? Ya. Ada yang dibawa nggak temennya? Ya ada sih, ada. Tapi ya ya mereka ini bisa dibilang selalu kemanapun saya ini selalu dampingin, terutama yang sebelah kanan ini orangnya agak tua, umuran 60-an lah. Ini muridnya dia. Nah kalau yang ini dia agak sensitif. Kalau kira-kira di mata dia atau orang itu seperti apa, dia tidak suka gitu. Tidak suka. Dia tidak menunjukkan senyum ramah atau apa, dia memasang ekspresi yang tidak suka sama orang. Tapi kalau yang ini mau siapapun itu dia selalu menerima, Mas. Mau karena dia meyakini semua orang pasti ada masa untuk berubahnya. Gitu. Selain pendampingnya Bang Tama yang dua ini, kira-kira ada makhluk-makhluk lain nggak kira-kira yang ada di sini? Kalau saya tadi melihat ada dua ya, pertama itu ada ular, dia jenisnya ular piton. Dia ada di sebelah sana, dia bentuknya warna hitam, ular hitam. Dia agak ular piton lah jenisnya. Sama satu lagi yang di atasnya kayak ada cewek pakai kembang, ya cakep sih gitu ya, tapi ya saya melihatnya dua itu aja sosoknya. Jadi mungkin penghuni rumah sini gitu ya? Ya mungkin penghuni memang dari sini atau memang cuma lewat mampir ya kan. Kira-kira makhluk-makhluk itu apa aja gitu? Kan katanya ada yang namanya kuntilanak lah segala macam. Kira-kira makhluk bentuk-bentuknya seperti apa aja gitu? Kalau ini berdasarkan pengalaman saya, jadi saya tuh pernah melihat kayak kuyang, itu yang seperti apa? Kepala tapi yang sininya hati. Gitu. Dalamannya aja gitu ya. Iya. Habis itu yang kayak Banaspati itu yang api terbang itu. Ya. Katanya kepala katanya. Itu kepala atau apa sih sebenarnya? Katanya ya. Saya kurang paham juga kan. Itu katanya kepala, terus ada apinya katanya gitu ya. Lihat itu ya dia lebih cenderung ke api semua. Gitu. Saya tidak melihat kayak bola api gitu deh ya. Saya tidak melihat ada matanya terus hidungnya terus seperti apa ya. Kayak pocong, kuntilanak, genderuwo, betu hijau. Ada juga yang jenis ular, jenis naga, jenis lain. Karena kalau pengalaman pribadi saya, mereka itu ada bentuk manusianya dan ada bentuk binatangnya, entah itu bentuk macannya, misalkan pendekar itu lebih cenderung ke macan ataupun ke naga, mengetahui dia bentuk binatangnya seperti apa. Karena misalkan dia mengikut kita, khawatir kita ini bisa dikendalikan. Misalkan kalau ular, ya, saya harus menahan ucapan, karena kan ular itu lebih berbahaya ketika dia
mengeluarkan mulutnya, bisanya berbahaya. Jadi saya harus menangani seperti itu. Kalau misalkan macan, berarti kan macan itu kan lebih ke emosional. Jadi ketika udah itu ya istighfar aja, karena kita harus bisa mempelajarinya. Karena kalau tidak bisa, ya takutnya kita yang kebawa sama mereka. Mereka bisa dikendalikan nggak, Bang Tama? Kalau saya teman-teman gitu loh, teman-temannya Bang Tama gitu misalnya. Kalau saya insya Allah ya, kalau maksudnya ini secara pribadi ya. Kalau secara pribadi ya insya Allah, ya saya hobinya mengkoreksi diri. Ketika saya benar perubahan sikap atau seperti apa, saya selalu diam, saya mengkoreksi diri, siapa dia ini. Oh ini ternyata. Jadi berarti ya buat saya itu lebih hikmahnya ya. Kita bisa mengkoreksi diri dan ya bersabar aja, karena ya saya harus seperti itu biar saya nggak dikendalikan sama yang mereka ini. Karena kebanyakan orang mengikuti keinginan mereka, ujungnya ketika dia yang di belakang ini mau bisik-bisiki diikutin, ujungnya kita terjerumus. Tambahan dikit. Kira-kira nyaman nggak sih diikutin dengan makhluk-makhluk seperti itu, terus bisa lihat-lihat makhluk seperti itu, nyaman nggak kira-kira? Kalau saya sekarang ini sudah nyaman karena sudah terbiasa ya. Karena ya saya juga kan bergaul di dunia nyata, jadi saya lebih fokus ke dunia nyata. Ketika misalkan ada yang gimana ya urusan mereka yang di dunia mereka masing-masing. Jadi ya ini dunia saya, dunia kembangnya, dunia semua orang ya kan. Jadi tapi kita balik lagi, ketika saya misalkan bimbang atau bingung, saya dalam hati saya tidak mengucapkan secara kasat mata ya. Jadi hanya saya dalam hati, saya ngomong, kira-kira kalau ada jawaban ya saya cerna lagi, saya minta saya filter lah dengan cara menanyakan lagi ke orang. Setelah itu saya ngambil kesimpulan, baru saya jalani lagi. Karena sudah terbiasa, jadi nyaman ya. Jadi nyaman aja. Gitu. Kira-kira Bang Tamu pernah nggak minta tolong sama teman-teman ini? Tolong nih misalnya itu ganggu saya deh gitu. Iya, jadi tolong dibalesin gitu. Kalau untuk membalas saya enggak. Kalau membalas saya enggak. Enggak boleh berbuat jahat ya? Ya, dia orang juga tidak mau. Oh gitu. Misalkan ada kawan, dia gimana, ya udah tanpa saya harus ngomong, saya cuma ngomong saya kawan saya satu, bentuknya seperti ini. Ya sudah, saya cuma bisa namain aja, tapi tidak untuk membalas. Yang mereka ini ketika dia orang itu yang saya titipkan itu dia ada hati yang pengen balas, dia balik lagi ke saya. Gitu, nggak mau gitu ya? Nggak mau, karena ya dia orang itu pada intinya pengen juga membantu melalui manusia. Ya itu pengen ibadah lah intinya kan. Kayak misalkan ya entah di perantara Allah untuk mengobatin misalkan, dia orang dengan sendirinya membantu. Dengan dia membantu kan ya asumsi saya ya mereka juga dapat amal ibadahnya juga ya kan, karena membantu orang yang lagi kesusahan. Di Lampung ini ada wadah atau komunitas atau tempat-tempat yang seperti Bang Tama punya ini gitu, kayak anak-anak indigo atau komunitas supranatural gitu kira-kira? Kalau saya rasa itu ada ya dari komunitas, tapi itu masih belum bisa menyatu secara keseluruhan karena mereka masih maksudnya masih malu atau masih gimana? Apa ya, dengan kelompok kalian masing-masing gitu. Masih belum untuk bersatu secara keseluruhan gitu. Karena saya dulu aja bertemu kawan-kawan saya itu dari aplikasi ya, dari medsos, dari ya gambarnya lebah ya. Jadi di sana itu nama grupnya itu Nyubi Alam Gaib. Jadi dari sana tuh nggak hanya dari Lampung saja yang bergabung di sana. Gitu. Jadi dari sana kita sharing. Dari situ saya mulai menemukan ternyata banyak ternyata ya. Yang seperti saya. Iya, karena sebelumnya saya juga sempat mencari, bingung kan. Saya untuk harus ngobrol kemana, ke siapa. Iya, benar. Akhirnya takutnya ini ya Mas. Asumsi lain. Iya benar. Karena itu jadi ya alhamdulillah saya di garis tangannya mungkin dipertemukannya di sana. Jadi bukan hanya dari Lampung saja, kayak dari Kalimantan, dari Jogja, gabung dari sana sharing, ngobrol. Tapi ada juga yang ingin menunjukkan diri dia seperti ini loh, eksistensinya. Jadi kan misalkan mereka ke Lampung, ya kan bisa menghubungin saya. Ketika saya ke Jogja, saya ada kawan bisa menghubungin mereka. Karena kan ya namanya
itu kan bisa sharing, bisa komunikasi untuk jadi keluarga baru. Benar. Karena kalau kita sharing sama orang yang salah dianggapnya gila. Ya, mungkin Gitu ya. Aduh. jadi harus ngobrol sama orang yang tepat. Iya, gitu. Malu juga masalahnya kalau nggak diladenin. Kita ngobrol masalahnya ke sana, dia berpikirnya masa iya gitu kan, malu juga nggak kira-kira. Iya, Gitu. Banyak yang punya tapi berusaha untuk ditolak. Bener nggak kira-kira Iya, kayak gitu? nah, saya bertemu sama beberapa kawan yang seperti itu. Dia mengakui, tapi dia menolak untuk diri dia sendiri dengan alasan ya dia nggak mau berhubungan sama yang seperti itu. Padahal ya menurut saya sih ya agak sayang ya, maksudnya karena itu kan lebih ke bakat orang yang seperti itu. Bahkan Gift ada ya. gift lah istilahnya, kan nilai lebih dari di atas ya kan. Sementara di sisi lain ada orang yang pengen seperti itu. Benar. Sampai dia mencari kemana-mana tirakat katanya ya. Tapi juga ya mungkin ada sebagian yang dikabulkan lah mungkin kemauan dia, ada juga yang tidak ya kan. Tapi kenapa orang yang sudah memiliki bakat tuh ada yang kenapa sih harus gua ya mungkin ya. Iya. Kenapa nggak yang lain aja, gitu, kenapa iya, karena gue ini pengen hidup normal itu seperti apa ya kan. Pesan-pesannya untuk teman-teman yang punya bakat gift deh seperti Bang Tama ini, kira-kira gimana ke depannya gitu maksudnya? Ya, kalau menurut saya sih ya disyukurin aja ya, aja, nikmatin aja, karena ya mungkin sudah garis tangannya atau jalan hidupnya ya. Pesan saya cuma satu, ini karena ya yang benar katakanlah yang benar, dan salah dan katakanlah yang salah. Jangan sampai ketika ada orang minta maaf, karena ketika orang sudah terbiasa membantu pasti ada orang itu pengen sharing, pengen apa terus, selalu jadi tujuan untuk tempat sharing. Nah misalkan kalau memang nggak tahu ya sampaikan tidak tahu, jangan sampai tidak tahu tiba-tiba karena mungkin pengen pura-pura tahu, ujungnya ya itu tadi jadi ya nggak bagus juga buat penerima, dan itu menurut saya jadi dosa jariah juga ya kan. Karena ketika dia berbohong, berasumsi dia seperti ketika dia menyampaikan ketidaktahuan tapi dia menganggap dia tidak tahu ya kan, si pendengar kemudian menjalankan apa yang disampaikan dia. Menurut saya itu ketika orang itu sudah dilihat sering ngobatin orang, sering membantu orang ya kan, pasti saya yakin ketika ada orang minta masukan atau pasti hari itu dia ini ngobrol. Dipercayalah. Saat kita dipercaya jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan dari orang dari itu. Jadi kan intinya yang benar katakan benar, kalau memang kata yang ngomong nggak tahu, jangan sampai ya kan pengen dianggap tahu tiba-tiba dia dianggap hebat ya. Iya, dia so tahu gitu ngomongin yang sebenarnya, karena ya menurut saya banyak sih yang seperti itu. Ada beberapa yang seperti itu. Mengkomersilkan atau ini nggak kira-kira? Kalau saya tidak pernah. Kalau saya adalah beberapa kali ya membantu orang. Ketika misalkan saya pulang atau apa, saya sering ini dikasih ya amplop lah ya atau, tapi saya tidak pernah menerimanya sekalipun sampai saat ini, karena saya khawatirnya saya nafsu bermalu ya. Udah bener ya cuma kayak gini aja dapat banyak ya kan. Habis itu cuma kayak gini aja kayak gini. Akhirnya pura-pura hebat biar banyak pasiennya. Ya? Nah iya, saya sudah sering kali saya seperti itu, tapi saya tolak karena saya untuk mematikan nafsu tadi. Mengendalikan diri sendiri. Jangan sampai kalau masalah ini kan istilahnya bukan saya yang menyembuhkan. Misalkan kalau dia sembuh kan bukan saya, tapi kan dari yang di atas yang menyembuhkan karena Allah. Tapi kan hanya perantaranya mungkin lewat saya. Jadi saya tidak mau. Tapi kalau untuk yang lain tidak ada masalah. Kalau untuk berurusan sama gaib saya tidak pernah menerima ya sampai saat ini apa ataupun dihargai, dinominalkan, itu saya tidak pernah. Terima kasih untuk kehadirannya di sini. Sama-sama. Iya. Jadi intinya adalah apapun yang kita miliki, kalau memang itu gift atau anugerah yang dititipkan Allah untuk kita, seperti Bang Tama bilang tadi, kalau kita bisa membantu ya kita bantulah dengan ikhlas gitu. Tapi yang namanya rezeki mungkin ya Bang ya. Iya. Oke, kita tutup bincang-bincang kita kali ini di program Okultisme Podcast Cau Ekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.